masuk. Gimana kabarnya hari ini? Lagi kurang semangat sih, Bu. Oh, kurang semangat. Luar lagi hujan ya? Iya, lagi hujan, lagi dingin juga. Ngomong kenapa lagi kurang semangatnya karena apa? Lagi ini sih sebenarnya saya lagi ada kayak masalah gitu sama pacar saya. Oh, gimana sama pacarnya? Iya. Oke. Sebelumnya terima kasih ya sudah mau datang pada sesi konseling ini. Anda bebas bercerita tanpa merasa dihakimi. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling ini. Nah, jadi di konseling ini proses pemberian bantuan kepada konseli untuk memahami permasalahan konseling serta membantu mencari solusi yang tepat. Nah, jadi nanti kita Anda bercerita, saya akan mendengarkan tanpa memotong pembicaraan Anda. Nah, tujuan dari konseling ini yaitu membantu menyelesaikan masalah dan membantu konseling menemukan solusi pemecahan masalah serta mengambil keputusan. Paham? Sampai sini paham? Paham. Nah, di konseling ini kita memiliki asas, yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi, di mana nanti setiap yang Anda ceritakan kepada saya tidak akan menyebarluaskan dan cukup kita berdua saja yang tahu. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi nanti Anda diminta untuk jujur dan terbuka untuk bercerita semua permasalahan yang sedang Anda alami. Jadi jangan ragu untuk berbicara, untuk bercerita. Sampai sini ada yang bisa ada yang bertanyakan? Sudah cukup sih. Sudah cukup. Oke. Di sini kita memiliki waktu 60 menit. Jadi nanti misalkan waktu kita sudah selesai, nanti saya akan memberitahu kepada Anda. Oke, jadi sekarang silahkan ceritakan apa yang membuat Anda ingin mengikuti konseling hari ini. Jadi saya itu lagi sedang ada permasalahan dengan pacar saya yang kadang bikin saya kurang semangat, bikin saya gelisah, bikin kayak saya terbawa suasana karena perlakuan dia yang tidak seperti sebelumnya dengan saya. Jadi itu yang membuat tidak semangat. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu apa ya perlakuan yang membuat kamu tidak menyukainya itu? Jadi kami itu sebenarnya sudah lama ya Bu, sudah lama sekali kami pacaran. Nah, di sini saya awal mula pacaran dengan dia itu di tahun 2016 itu saya sudah pacaran sama dia. Lalu itu masih berjalan baik-baik saja, masih hanya ada sedikit konflik yang biasa terjadi yang bisa saya maklumi, yang masih bisa kami selesaikan. Nah, lalu di puncaknya di tahun 2025 ini di bulan 6 kemarin dia sudah mulai dari bulan 4 dia sudah mulai menunjukkan sifat asli dia yang sebenarnya mungkin. Jadi di sini dia melarang saya untuk melakukan hal-hal yang saya sukai. Dia tidak menyukai hobi saya, sedangkan hobi dia selalu saya dukung. Jadi dia tidak mengerti apa yang Anda inginkan. Jadi dia hanya ingin dimengerti hobi yang dia mau, tapi dia tidak mengerti hobi yang kamu mau. Jadi dia sudah tidak mau lagi mendukung saya, sedangkan di sana saya selalu mendukung dia, selalu mensupport, pokoknya saya mendukung semua apa yang ingin dia lakukan. Tapi
waktu saya ingin melakukan tidak ada bahkan waktu saya memenangkan sebuah lomba atau lulus dengan mata nilai terbaik, lulus di ujian saya untuk masuk universitas, itu dia tidak memberikan saya sebuah ucapan selamat, sama sekali tidak. Nah, itu terjadi sudah akhir-akhir 2025 ini. Lalu di puncaknya itu di tahun 2025 bulan 6 ini kemarin, saya pergi jalan-jalan bersama keluarga. Jadi di sini saya memposting diri saya, membuat story di akun WhatsApp saya. Jadi di sana saya membuat story, dan mungkin dari sana dia sudah merasa tersinggung atas story saya tersebut. Lalu dia merasa tersinggung, dia marah besar dengan saya. Dia memutuskan untuk memutuskan saya. Itu karena Anda memposting story tentang diri Anda sendiri. Iya, tentang diri saya sendiri, karena dia tidak suka itu tadi. Apakah Anda tidak boleh memposting? Ya, saya tidak boleh memposting diri saya sendiri. Saya tidak boleh mencari kesenangan saya sendiri. Ya, saya harus bersenang-senang selalu bersama dia. Saya harus selalu mensupport dia, sedangkan dia tidak pernah mensupport saya. Saya tidak diberikan feedback yang baik. Oh, jadi itu yang membuat kamu tuh merasa dia tidak mengerti kamu. Jadi dia tidak bisa dia hanya kayak seakan di ego dia tinggi ya. Lalu apa yang membuat kamu tuh kayak merasa sekarang merasa kayak dia tuh udah keterlaluan gitu, apa? Keterlaluan itu sih semenjak dia mulai semena-mena dengan saya. Di sana saya sudah mulai menyadar, dan beberapa teman saya pun sudah berusaha menyadarkan saya kalau stop, kalau sadar cowok kamu itu toksik gitu. Di situ saya sudah mulai sadar. Coba diingat-ingat kembali apa yang sudah pernah dia berikan untuk kamu, apa yang sudah pernah kamu berikan untuk dia. Di sini saya mengingat kalau di situ saya teringat kalau sebenarnya dia nggak pernah mendukung sama sekali hobi saya. Oke, jadi di sini kamu merasa kayak kamu itu tidak pernah didukung, serta kamu tuh kayak seakan-akan selalu sakit sendiri gitu ya. Dia tidak mendukung, dia tidak pernah mendengarkan gitu ya. Nah, akhir-akhir itu terus dia memberikan saya persyaratan jika saya ingin kembali bersama dia. Dia bilang kalau misalnya kamu mau lagi kita kayak dulu, kamu belajar main game. Bagaimana saya bisa belajar bermain game sedangkan dia tidak mengajarinya? Lalu saya juga sedang sibuk-sibuknya untuk masuk ke universitas impian saya. Jadi di sana saya mengabaikan perintah dia untuk belajar bermain game karena saya lebih memikirkan masa depan saya. Kalau boleh tahu, pasangan Anda itu sekarang berkuliah atau gimana? Enggak, dia nggak kuliah, dia nggak kuliah tapi dia karena dia anak pondok pesantren, jadi
Dia ngajar di pondok pesantrennya. Setahu saya info yang terakhir saya dapat itu, tapi nggak tahu lagi. Jadi dulu tuh Anda dengan pacar kalian dulu tuh Anda LDR ya? Ya LDR. Anda beda pondok pesantren. Iya, beda sekolah sama dia. Nah, waktu Anda LDR itu apakah ada kayak permasalahan yang bikin Anda tidak bersemangat, Anda kayak selalu murung kayak gitu? Ada. Apa itu? Dia pernah berselingkuh di belakang saya. Waktu kami masih bersekolah tuh, kami yang melaporkan ke saya tuh bukan teman, bukan siapa-siapa, bahkan orang tua saya sendiri yang mengatakan ke saya kalau dia berselingkuh. Oh, orang tua Anda tuh tahu dari mana kalau pacar Anda tuh selingkuh? Itu kalau nggak salah tahu dari teman orang tua sih, karena selingkuhan dia itu anak teman orang tua saya, jadi otomatis tahu. Oh, jadi Anda tuh pacaran sudah saling tahu keluarga ya? Ya, sudah tahu, semua keluarga udah tahu, jadi ya seperti itu. Nah, itu apa respon Anda ketika Anda tahu pacar Anda itu selingkuh? Itu bagaimana? Di sana saya kayak shock, terkejut gitu kan. Tapi waktu saya tuntut penjelasan dari dia cuma bilang enggak, itu cuman kakak gitu, cuman kakak angkat katanya gitu. Terus saya ungkit tapi terus udahlah, kenapa sih dibahas terus. Tapi di sana dia tidak tahu kalau saya sebenarnya sudah kecewa sama dia. Oh, jadi Anda tetap melanjutkan hubungan itu? Ya, saya tetap melanjutkan. Dan pada akhirnya waktu saya yang bikin kesalahan, dia nggak mau maafin saya. Jadi waktu dia ada kesalahan, dia merasa kayak saya nggak lakukan itu, tapi dan Anda yang membuat kesalahan, jadi dia kayak merasa Anda menyakiti dia gitu ya. Dia merasa dia merasa dia yang paling sakit. Jadi setelah itu apakah hubungan Anda baik saja? Ya, cukup lama berlangsung dengan hubungan yang baik-baik saja, tapi di sini karena saya sudah pernah sakit hati, kecewa, jadi saya juga melampiaskan itu ke orang lain. Maksudnya kayak saya juga jadi punya selingkuhan di sekolah saya gitu. Apa dia tahu? Apakah dia nggak tahu? Dia nggak tahu karena itu cuman kayak rahasia saya yang sampai saat ini kayaknya dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Oh. Nah, abis dia selingkuh itu kan sudah baikan nih. Nah, itu tuh apakah ada kayak dia mengulangi lagi atau dia membuat kesalahan yang baru gitu yang membuat Anda lebih kecewa lagi gitu? Yang membuat saya kecewa lagi setelah dia berselingkuh itu kayaknya sih yaitu dia waktu saya buat kesalahan dia nggak mau maafkan, padahal saya udah berusaha meminta maaf, saya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk saya meminta maaf sama dia, tapi dia tetap nggak mau ngasih saya maaf. Sampai itu berlangsung lama kah? Atau ada baikan-baikan lagi apa? Iya, saya berbaikan waktu setelah kami bertengkar besar ini kemarin.
kalian berbaikan, dan akhirnya saya berbaikan sekitar sebentar, karena ternyata kakaknya tahu kalau kami putus. Itu di sana posisinya waktu itu saya udah diblokir sama dia. Jadi waktu kakaknya tahu kalau kami udah putus, mungkin kakaknya marahin dia atau nanyain gitu, kok nggak pernah lagi telepon atau gimana. Nah di situ dia membuka blokirnya saya sebentar, lalu dia nelfon saya, kenapa ngadu, padahal saya di sana nggak ngadu, tapi di sana waktu itu kami berteleponan baik-baik saja. Lalu akhirnya saya memutuskan saya untuk pergi ke Palembang, menenangkan diri untuk keluarga ke sana. Setelah itu saya pergi ke Padang masih juga untuk menenangkan diri. Dan pada akhirnya saya masuk ke universitas dan saya mulai pelan-pelan melupakan, pelan-pelan mengikhlaskan. Walaupun sebenarnya itu kayak hubungan yang udah dijalani 8 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Iya, saya tahu hubungan itu tuh udah sangat lama kan, pasti udah banyak kenangan, apalagi orang tua udah pada tahu semua kan, kayak hubungannya kayak apa, udah pernah dibawa ke rumah juga, jadi apa namanya, apa yang kamu harapkan ke depannya gitu. Kamu kayak misalkan kalau misalkan dia datang lagi, dia ingin minta maaf, dia ingin memulai kembali hubungan yang mungkin dia menyesal atau gimana, itu kayak gimana menurut kamu? Mungkin kalau untuk berpacaran lagi sih, kalau dia ngajak lagi saya untuk kayak berpacaran atau mengulang masa-masa yang lalu, guys, kayaknya enggak lagi deh, saya nggak mau lagi ngulang, karena saya tahu dia sebenarnya cuma rindu sama bukan cuma rindu, karena saya tahu sebenarnya dia cuma kangen sama kenangannya, bukan sama orangnya. Kalau untuk mengulang pacaran, tapi kalau untuk jenjang lebih serius itu belum bisa saya belum bisa. Oke, jadi Anda tuh belum bisa mengulang kembali ya. Apakah masih sering terbayang-bayang dengan waktu awal-awal putus, kejadian putus sama pacar saya itu iya, masih terbayang-bayang. Apakah Anda sampai kayak menangis, terus tidak selera makan, kayak mengurung diri kayak gitu? Kalau ngurung diri sih enggak, tapi kalau kayak menangis diam-diam gitu iya. Karena masih shock, masih nggak nyangka, masih kaget. Nah, itu tuh apa yang kamu lakuin ketika kamu sedang kayak sakit hati kayak gitu? Apakah jalan-jalan atau selebat atau gimana, atau kayak kumpul sama teman, atau lebih memilih sendiri? Iya, saya jalan-jalan, saya lebih banyak kumpul sama keluarga, jalan-jalan, mengadakan self reward untuk diri saya. Terus jalan-jalan gitu, saya jalan-jalan ke Padang, ke Palembang untuk menenangkan diri. Oke, jadi tuh kamu tuh lebih memilih kayak jalan-jalan gitu. Karena kan ada kan beberapa orang kayak kalau misalkan dia lagi putus itu tuh dia kalau lebih memilih mengurung diri di kamar, ada nyampe dia tidak mau makan kayak gitu kan ya. Jadi kamu tidak ya? Enggak, saya termasuk tipe orang yang kalau misalnya ada masalah saya keluar. Jadi saya nggak mau merenungi masalah itu lebih lama gitu. Sedangkan dia dibawa keluar aja dia masih teringat, apalagi direnungi gitu.
Oh, berarti kamu belum ada bertemu dia ya selama habis kalian ada baru terus tuh baru bertemu ya? Belum, saya belum ada bertemu lagi sama dia. Semenjak terakhir ketemu itu waktu lebaran kami terakhir ketemu. Lebaran. Ya, terakhir ketemu itu lebaran Idul Fitri kemarin. Terus itu nggak ada lagi ketemu. Bahkan di akhir-akhir kami mau berpisah saja dia udah saya sebenarnya udah curiga sama dia. Nggak tahu yang pacar dia sekarang itu emang udah ada dari lama atau memang baru ada setelah berpisah sama saya nggak tahu. Soalnya waktu itu saya lagi jalan-jalan ke rumah teman saya itu di Jakarta. Saya coba mem-PC dia. Di sana tulisan dia online kan, di WA-nya tuh online, tapi dia nggak angkat VC saya. Dia alasan dia katanya lagi chatan sama kakaknya. Enggak, bukan chatan sama kakaknya. Alasannya dia lagi kumpul sama gurunya sambil chatan sama kakaknya. Tapi setelah itu dia nggak nelfon balik saya. Telepon balik. Tapi dia tahu kalau dia telepon kamu kan? Tahu, dia tahu kalau saya nelfon dia. Oke. Jadi bagaimana sih perasaan kamu saat mengalami hal tersebut? Kayak perasaanmu kayak kamu nelpon dia, nah dia malah kayak nggak ngangkat, atau dia lagi kayak mungkin lagi telepon sama lain gitu kan? Kayak mana perasaanmu? Ya sebenarnya sakit hati sih, karena kan di sini saya udah kayak excited nih, mau nelfon dia, mau pamer kayak gini, mau cerita tentang hari-hari kayak gini. Tapi dia malah nggak memberikan respon yang baik. Pasti sakit hati kalau saya. Sakit hati ya. Iya, kayak kecewa ya. Iya, kecewa, kayak kenapa sih? Padahal saya di sini saya mau cerita saya sehari-hari, saya mau cerita apa yang saya alami hari ini kayak gitu. Tapi ya sekarang saya juga ini lihat kawan-kawan saya yang kawan-kawan saya yang udah punya pacar kayak gini ya. Saya kayak merasa saya pernah di posisi itu, tapi kalau untuk sekarang saya mau mulai lagi sama orang baru itu kayaknya nggak dulu deh. Mungkin kalau misalkan lihat temen sama pacaran kayak aku pengen kayak gini kan, tapi kalau misalkan untuk memulai lagi kayak belum dulu gitu kan, kayak masih belum siap. Saya pengen deh kayak gitu lagi, pengen deh ada yang ingetin kita cerita setiap hari gini-gini. Tapi kalau untuk saya pribadi ngalamin lagi kayak gitu, takutnya kayak terulang lagi hal yang sama. Saya belum siap mental saya kayak itu. Oke, jadi kayak belum, misalkan ada yang datang kayak dia bilang aku nggak akan main-main gini-gini gitu, apakah langsung percaya atau kamu langsung kayak teringat yang dulu aja kayak gitu? Iya, yang dulunya kayak gitu. Saya kalau emang dia mau kayak aku mau serius, aku mau main-main ini, kalau di waktu saya masih kuliah gini, kalau emang mau tunggu selesai. Kalau mau tunggu saya selesai, tunggu saya selesai dengan semuanya. Kalau masih mau datangin, tapi kalau udah enggak ya terserah. Saya nggak mau lagi ikat orang untuk terus bersama saya. Oh ya, itu
pasti akan menimbulkan rasa kecewa lagi ya. Jadi kayak Ya, saya udah nggak ya mau lagi sudah terlalu. cukuplah kecewa-kecewa yang lalu dan Ya. tidak ingin kecewa lagi gitu ya. Sudah tidak mau lagi mengulang hal-hal yang sama. Tidak lagi mau mengulang kebodohan yang sama ya. Iya. Kayak dari yang sudah kamu lakuin nih, ada nggak sih kamu tuh kayak pengen ke depannya tuh mau yang kayak mana? Kayak misalkan kamu itu kan pengen punya pacar gitu kan, kamu tuh kayak pengennya kayak mana sih? Pengennya kayak gimana? Kayak aku pengennya kayak gini nih. Kalau misalkan kamu punya pacar lagi, kamu apakah kamu akan terbuka? Aku maunya kayak gini, aku mau kayak gini, aku nggak mau kamu kayak gini gitu. Kayak saling terbuka. Kayak kan tadi kamu bilangnya sama yang lalu tuh kamu harus nurutin apa yang dia mau. Iya, tapi Nah, saya gitu. sudah terbuka sama dia. Saya kayak coba kayak gini. Saya udah nyoba ini loh, diginiin ini gini. Tapi saya pernah ngomong sama dia pernah ngomong sama gini, nggak lah, nggak mau, perempuan tuh ribet. Ya makanya aku ajari gimana ngadepi perempuan biar kamu nggak ngerasa ribet. Nggak lah, nggak mau, nanti malah makin ribet. Dia malah pernah bilang kayak gitu sama saya. Jadi dia tuh kayak nggak mau ya, kayak misalkan dikasih arahan kayak gini loh, biar kayak Nggak mau. Jadi dia maunya kayak ya udah kamu harus ikut nurut aku Pokoknya gitu. dia semua harus dia mimpin, semua harus dia yang handle, semua harus dia yang semua harus dia. Jadi dia tidak memberi ruang untuk kamu, kayak kamu mau mengutarakan apa pendapat kamu, nggak ngasih ruang ya. Kayak intinya harus aku yang ngatur kayak gitu ya. Iya, kalau pandangan saya di sini atau entah nggak tahu ini menurut saya saja atau memang pandangannya. Kalau menurut saya dia nggak suka perempuan yang berpendidikan. Apakah Dia nggak sebelumnya dia nggak suka sama perempuan yang lebih dari dia. jadi apakah kayak dia tuh apa sudah siap untuk menikah? Kalau sepenglihatan saya waktu dia masih sama saya kemarin, dia sudah beberapa kali bilang untuk siap menikah, tapi karena saya masih mengutamakan pendidikan, jadi saya bilang enggak dulu gitu. Jadi dia kayak udah berulang kali bilang saya siap menikah gitu ya. Iya. Atau mungkin kayak dia mungkin begitu tuh karena dia tuh tahu kalau misalkan kamu ini belum siap menikah, jadi kayak mungkin ya dia jadi begitu. Iya, bisa jadi, soalnya kan dia kayak udah ini juga udah bilang sama keluarga dia kalau ini sebenarnya dia siap nikah gini, tapi saya yang nggak mau, saya masih nolak. Dari keluarga apa respon waktu tahu kamu sama dia sudah tidak berhubungan lagi? Kalau dari keluarga saya yang jelas nanya kan kronologinya gimana, gini saya cerita, terus abis itu ya keluarga support, ya udahlah berarti emang udah nggak ditakdirkan gitu. Kalau keluarga ya support saya, kamu mau kemana, kamu mau ini, mau jalan-jalan, ikut jalan-jalan atau gimana? Iya, ikut jalan, terus dikasih uangnya sama keluarga, jalan-jalan lah kemana yang kamu mau, jalan-jalan. Ya untungnya keluarga mensupport ya. Jadi kayak
ini tidak ada tekanan kayak Iya. tidak ada pikiran yang masih mengganggu. Tapi kalau dari sebelah keluarga dia saya nggak tahu ya karena kayak mana. Tapi kalau dari kakaknya yang cerita sama ibu, kakaknya nggak nanyain kenapa sih harus putus orang mereka berdua gitu. Padahal kayak udah bagus, udah cocok gitu. Tapi ya kayak mana kata ya gimana lagi kata ibu kan. Orang yang namanya juga anak-anak masih masanya kayak Iya. gitu. Karena juga masih panjang ya Iya, perjalanannya kayak masih panjang banget. iya. Jadi kalau jangan gerak dulu, jangan dulu. Kalau misalkan kamu ini ada pengganti baru, itu apakah orang tua nih bakal menerima lagi atau kayak orang tua langsung mengingatkan nanti sama lagi kayak yang dulu kayak gitu tuh kayak mana? Menurut kamu? Kayaknya sih menerima tapi tetap ada peringatan gitu. Kayaknya orang tua menerima tapi kayak ada peringatan diyakini bener-bener, ditengok bener-bener gitu. Nanti keulang lagi atau kayak gitu sih. Jadi setelah apa yang kamu ceritakan hari ini, apa solusi yang pengen kamu cari supaya kamu tuh nggak apa ya, mungkin kan sekarang masih kayak teringat-ingatkan, masih kayak terkenang kenangannya kayak mungkin bahagianya kalau lagi seneng kayak mana gitu, pasti kak kalau lagi sendirian pasti kayak kerasa banget ya. Nah itu apa solusi kamu supaya kamu tuh tidak teringat terus sama dia, apalagi kalau misalkan lagi bertemu gitu kan kamu kayak yaudah biasa aja gitu. Kalau untuk bertemu mungkin saya kalau misalnya ada ke depannya waktu kami untuk bertemu tuh kayak saya berharap respon saya biasa aja. Terus nanti kalau untuk solusinya saya kalau misalnya lagi ingat kayak gitu saya kayak mikir no dia harus nyesel karena udah ninggalin aku, dia harus nyesel karena udah buang aku gitu. Kayak gitu aku pengen upgrade diri, upgrade sebisa saya. Jadi kamu pengen kayak setelah kamu nggak sama dia kayak kamu pengen dia tuh nengok kayak itu kayak dia berubah sekarang, dia ada perubahan kayak gitu ya. Iya saya pengen dia kayak loh itu kemarin yang orang yang sempat saya buang gitu. Jadi kayak setelah apa yang dia nggak pernah kasih apresiasi ke kamu, jadi kamu kayak lebih ingin sekarang lebih menambah lebih ambis untuk wah ini keren sekarang kayak gitu ya. Saya lebih ambis nggak cuma dari dia, saya nggak mau dari dia apresiasi dari dia, saya udah nggak mau, tapi saya butuh apresiasi dari orang lama. Saya butuh apresiasi dari orang banyak yang mensupport saya, yang mau mengikuti saya, mau mendukung semua hobi saya gitu. Untungnya ya kayak beruntungan tuh kayak Anda nih memiliki support system yang begitu baik ya. Jadi kayak teman-teman yang baik tuh udah bersyukur banget. Iya, jadi kalau misalkan Anda memiliki masalah itu kan masih ada keluarga gitu. Jadi kayak Anda dibebaskan untuk kayak kemana aja biar tidak terlalu terpikir gitu kan. Jadi Anda nih tidak terlalu
berlama-lama gitu loh sedih-sedihnya. Iya. Jadi kayak ada waktu untuk kayak seneng-senengnya lagi ya gitu. Iya. Itu saya masih bersyukur masih punya teman-teman yang masih mengingatkan, masih mensupport, masih masih mau ngajak saya untuk bareng mereka gitu. Jadi kayak dia sangat-sangat mensupport ya. Jadi Anda tidak merasa sendirian gitu. Jadi kayak punya teman cerita, ada yang memberi saran ini nih, ada yang kayak membantu atau menenangkan gitu ya. Jadi kita tidak Iya. sendirian. Oke, jadi sekarang kalau misalkan kamu bertemu dia gitu kan apa kayak kita di satu desa gitu kan. Iya. Kalau misalkan lagi mungkin ke warung atau kemana gitu, kalau bertemu itu apakah saling menyapa atau gimana, atau kayak malah buang-buang muka gitu? Kalau sejauh ini selama saya ini berpisah belum pernah sih ketemu. Belum pernah ketemu sama dia yang secara langsung itu belum pernah. Tapi kalau sama dia pernah ketemu sama keluarganya pun. Tadi waktu saya ketemu sama keluarganya tadi kayak neneknya sih, saya ketemu nenek tadi kayak neneknya udah biasa aja, tapi nggak tahu. Tapi tadi saya ketemu sama bibinya masih excited nyapa saya, masih seperti biasanya dia ketemu sama saya. Tapi nggak tahu kok sama keluarga intinya dia atau sama dianya langsung, nggak tahu gimana. Dari yang sudah kamu ceritakan, apakah masih ada lagi permasalahan yang menurut kamu itu masih kayak masih mengganjal atau masih ingin ceritakan gitu? Ya, nah gongnya lagi waktu dia udah putus sama saya. Kan putus itu sekitar kami fix putus itu di sekitar bulan 7 bulan 6 akhir. Bulan 6 akhir, bulan 7, kemudian di tanggal 20 bulan 8 kemarin, dia tiba-tiba chat kayak gini, udah kamu stop gangguin aku. Padahal di sana saya udah nggak pernah gangguin dia. Stop kamu gangguin aku karena cewek aku yang sekarang lebih, ya pacar dia yang sekarang lebih cantik katanya daripada saya. Dia tahu kamu gangguin dia tuh dari mana gitu? Apakah kamu ada ngechat dia atau gimana? Nggak ada, saya nggak ngechat dia. Bahkan saya waktu itu waktu saya masih sebelum saya berangkat ke kos itu dia kayak tiba-tiba ngechat saya karena waktu itu kan nomor dia masih saya hapus. Jadi tiba-tiba dia ngechat saya bilang dia minta maaf. Dia di sana saat itu dia minta maaf sama saya karena katanya dia udah mimpi saya 3 kali. Terus katanya di sana waktu dia mimpi itu dia nengok saya tuh nangis nangis itu udah 3 kali. Nah di sana dia minta maaf, terus saya jawab iya, ya udahlah lupain semua, nggak harus sesuai ekspektasi harus gini ya udah lupain, selesai. Nah habis itu kami setelah berlanjut chatan, dia nanyain saya nih, gimana dapat mengganti aku belum? Enggak lah, kamu kira hubungan 8 tahun itu sekedip mata bisa dilupakan, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, terus saya nanya balik, loh emang kamu udah dapat? Ada tuh, udah banyak, dia bilang gitu.
jadi kayak kami saya kira kan kayak cuma bercanda, jadi ya udahlah, oke. Abis itu kami cuma saling lihat-lihat story aja karena dia mungkin udah nge-save nomor saya kan, jadi saya save. Udah ini saling kami saling chatan sampai saya di kos itu, saya di kos. Dia ngasih saya, kosmu di mana? Dia bilang gitu kan. Di Bulian, di gini. Oh iya, gimana itu di gini. Jadi kayak masih cerita, masih ini. Terus saya sempat nanyain, kamu ada nggak lihat baca tentang chat yang terakhir aku kirim? Nggak ada. Abis kamu ngirim itu aku buka langsung aku hapus gitu. Jadi nggak ada lagi. Habis itu udah nggak pernah lagi chatan. Terus tiba-tiba awalnya ini saya lihat PP dia kok udah ganti PP cewek. Jadi saya tanya, ini cewek baru kamu ya? Saya bilang gitu. Terus ya udahlah, kamu stop gangguin aku. Loh, padahal saya nanya baik-baik kan. Jadi saya cuma nanya baik-baik, ini cewek baru kamu ya? Saya cuma nanya baik-baik. Terus dia bilang, udah stop, jangan ganggu aku lagi. Aku udah punya cewek baru yang lebih cantik daripada kamu. Dia cuma bilang gini, saya cuma butuh cewek yang bisa duduk sama saya gitu. Nah, udah itu terakhir. Habis itu saya saya masih menyimpan kontaknya, tapi kalau sekarang dia sudah mulai masih sering melihat story saya, tapi saya udah, karena dia orangnya nggak suka bikin story. Setahu saya waktu pengalaman saya pacaran sama dia, jadi dia udah jarang sih jalan bikin story, atau memang udah sering ngepost ceweknya atau pacar barunya gitu, bisa di privat saya juga nggak tahu. Jadi kayak kamu tuh masih itu masih kayak saling menghubungi ya, kayak dia masih menghubungi kamu. Iya, akhir-akhir tuh iya. Nah, akhir-akhir ini dia juga ini memantau saya lewat IG. Nggak lewat WA karena saya udah kurang aktif di WA. Biasanya kurang aktif, tapi kalau hari-hari pakai WA sih. Dan di IG kalau saya bikin story dia pasti nengok. Saya kaget waktu pertama itu, kok IG dia masih aktif. Saya kira udah nggak dipakai lagi IG-nya, ternyata IG-nya masih dipakai untuk melihat story IG saya. Jadi kayak dia tuh masih memantau gitu ya, kayak seakan-akan dia ngomong jangan ganggu saya, tapi dia masih memantau. Apakah sekarang masih kayak gitu? Kalau beberapa hari ini saya udah nggak ada bikin story di IG lagi ya, jadi saya nggak tahu dia masih melihat IG saya atau enggak, soalnya kan di IG nggak ada tayangan profilnya. Oh iya. Nah, dari konseling ini nih, apa sih yang paling pengen kamu dapatkan gitu, kayak mungkin perubahan atau gimana kayak gitu? Kalau saya pribadi kayak perasaan lega aja kan, karena kita ada cerita, kita merasa lega karena sebenarnya saya memendam ini sendiri gitu kan. Saya nggak cerita ke orang kalau takut nanti kalau orang malah ngejudge saya nggak bagus-bagus. Enggak, saya nggak bener ya, kayak gini gitu ya. Katanya lagi gini terus gini gitu, saya takut dijudge. Jadi saya cari dulu ruang yang tepat untuk kayak counseling ini, ternyata ruang yang tepat untuk saya bercerita yang untuk bisa lebih melegakan perasaan saya. Jadi kamu tuh kayak sekarang selama ini memendam perasaan kamu sendiri gitu ya, kayak kamu nggak pernah bercerita, kamu apa sendiri gitu ya, perang antara otak dan pikiran. Jadi kayak misalkan sendirian di kamar pasti akan ada menangisnya, akan ada kayak
kenapa sih saya diginiin ya gitu, pasti Iya. ada seperti itu. Jadi kayak saya kurang apa ya, saya tuh berpikir kayak gitu, saya kayak kurang apa ya. Terus kawan saya ada yang menyadarkan gini, kamu tuh nggak kurang, cuman orang yang memiliki kamu aja yang belum bersyukur gitu. Oh ya udah, berarti teman saya tetap mensupport, jadi oh ya sadar gini gitu. Iya, jadi kayak untungnya tuh kamu tuh bukan tipe orang yang kalau misalkan ada masalah sama pasangan gitu nggak yang langsung kepikiran, nggak yang langsung kayak tiba-tiba murung gitu. Jadi kayak masih ada semangat untuk melakukan kegiatan gini-gini gitu ya. Jadi kegiatan kuliah kamu tuh tidak terhalangi gitu kan. Iya. Tapi saya kayak lihat kawan saya kan, dia habis kuliah capek sudah sama pacarnya, yang saya juga berpikir pengen nggak pikir, tapi kalau untuk ngulang lagi kayaknya enggak lagi lah, mulai sama orang baru. Apa kamu tuh pernah merasa kayak apa ya, nggak bersemangat kuliah kayak gitu karena permasalahan yang kamu hadapi? Enggak, kalau sempat merasa nggak semangat tuh enggak, cuman kayak gini, kayak kok bisa ya aku kayak gini gitu, cuma kayak kok bisa gitu. Oke, jadi kayak masih ada semangat gitu ya. Masih. Jadi Kalau untuk nggak semangat tuh saya masih, karena saya bertekad gitu kan, saya bertekad bahwa terbaik saya upgrade diri sampai dia nggak kenal lagi sama saya gitu. jadi kamu ingin kayak kalau misalkan kamu sudah upgrade di diri kamu yang paling baik gitu kan, apakah kamu itu bakal tetap mengenal dia, atau kamu kayak misalkan ya gimana gitu loh kalau udah ketemu dia? Kalau di sama dia sih kayak saya bakal ingat, karena saya dia ada bagian dari masa lalu saya bakal ingat. Tapi kalau untuk mengulang lagi, untuk ini saya nggak mau Lagi ini kayak ya cukup sudah gitu ya yang lalu, yang gitu. lalu Karena biar dia lalu. bagian dari pertumbuhan kembangan saya, jadi saya bisa berkembang upgrade seperti ini karena saya sempat diberikan luka sama dia gitu. Apakah kamu tuh hanya mengingat luka saja gitu? Kalau misalkan kan kamu bisa masalah nih, kamu cuma mengingat luka saja atau ada momen yang kayak momen yang lagi senang-senangnya gitu? Lebih khususnya sih kalau momen yang lagi senang tuh dikit sih. Sebenarnya kayak momennya tuh kayak momen biasa aja, kayak momen spesial di hari lahir, di perayaan kemenangan itu nggak ada. Jadi momennya itu bisa dibilang sedikit, momen untuk kami bersama tuh sedikit. Jadi kalau misalkan kamu ulang tahun gitu, dia ada ngasih surprise atau gimana gitu? Nggak ada. Jadi ya apa ucapan atau doa kayak gitu? Ada sih, cuman kayak bisa dihitung gitu, masih bisa gak setiap tahun. Bahkan dari saya kelas, bahkan dia mulai ngingat lagi bahkan dia pas tahu tanggal lahir saya itu di kelas 1 SMA. Dia baru mengingat lagi tanggal lahir saya. Padahal
selama saya mulai pacaran sama dia, saya selalu ingat tanggal lahir dia. Nah, kita kembali lagi ke yang sudah kamu ceritakan tadi nih. Waktu kamu kan mondok itu kan tidak boleh bawa HP. Iya. Nah, itu tuh kayak apakah ada rasa overthinking atau gimana, atau kamu tetap percaya aja sama dia gitu, udah gak kamu ngapain, atau udah kayak ada rasa gelisah gitu? Ini jujur karena waktu saya di pondok nggak pernah malah saya nggak ingat kalau saya punya pacar. Saya nggak ingat karena terlalu banyaknya kegiatan, jadi kayak nggak sempet untuk memikirkan diri. Nanti kalau udah mau tidur gitu baru keinget kapan dia pulang, kapan dia bisa pegang HP, malah kayak gitu pikirannya, kapan dia ibu kesini gitu kunjungan, kapan dia bisa hubungin dia, kayak gitu. Cuma kayak ingat-ingat sekilas aja, sedangkan bangun dari pagi itu udah mulai ada kegiatan sampai malam. Nanti malam udah mau tidur itu pun udah capek, jadi udah jarang sih kepikiran. Sekarang kalau di hari-hari santai, kalau ke malam Senin, karena hari Minggunya santai kan, jadi nggak terlalu capek. Jadi di malam Seninnya itu lah mungkin kayak agak kepikiran gitu, agak bukan kepikiran, kayak agak keinget gitu. Tapi kalau untuk meluangkan waktu untuk melamun, untuk mengingat itu nggak ada. Kalau misalkan ada kunjungan gini kayak, apakah itu tuh sama ya hari kunjungannya gitu? Apakah bisa settingan atau gimana? Kalau di pondok dia itu kunjungannya di hari Jumat. Kalau di pondok saya itu di hari Minggu, jadi nggak ketemu. Ya. Nggak ada. Jadi kalau kunjungan nggak ada chattingan, nggak ada apa, cuman memang fokus sama keluarga gitu. Kalau misalkan pulang pondok gitu, apakah ada bertemu atau kayak sekedar? Nggak ada. Karena waktu libur dia masih memilih di pondok untuk nolong orang pondok dia, kayak ngechat atau bangun-bangun gitu. Jadi sama sekali tidak pernah bertemu ya? Tidak, sekali pertama ketemu setelah sekian lama LDR itu ya di Lebaran kemarin. Nah itu kayak mana sih perasaan kamu, kayak kamu punya pacar, tapi kamu tidak pernah bertemu, sedangkan tidak pernah, chat pun nggak pernah, itu kayak mana sih perasaan kamu tuh? Biasa aja sih, kayak aku cuma ngerti kayak kan, karena saya tahu dia nggak bawa HP, jadi kayak ya udah terserah gitu. Saya pun di sini, waktu saya udah megang HP, jadi kayak dia nggak on, jadi saya ke teman-teman gitu. Terus kayak kadang nungguin juga kan, kayak kok dia belum on, dia belum bawa HP ya, dia belum pulang ya gitu. Tapi kalau dia udah pegang HP, dia ngabarin. Kalau lagi sendirian gitu pasti kayak merasa aku kangen gini-gini itu ya, kayak rasa kesepian gitu. Karena kayak apalagi kalau udah abis chatan terus dia tiba-tiba dia duluan yang pulang ke pondoknya, pasti kayak kok udah pulang ya, aku sama siapa gitu. Iya. Jadi jatah libur itu tidak sama ya? Enggak sama. Karena kan kami beda pondok, jadi beda lagi sistem yang diterapkan di sekolah masing-masing. Oke. Kenapa dulu tidak ada kepikiran untuk satu pondok gitu? Karena saya nggak tahu kalau dia mau ke pondok juga. Jadi
nggak ada pembicaraan ya, Nggak ada. nggak ada. Karena waktu kami baru lulus SD kan kita baru mulai mengenal gadget ini, yang waktu zaman udah di 2019 waktu COVID mulai menyebar, itu baru kita bisa megang gadget satu per orang gitu kan. Jadi waktu lulus kelas itu, lulus sekolah itu, dia ngomong kalau dia mau ke pondok, cuma waktu ditanyain sama guru, saya udah begini, Fiska mau lanjut kemana? Saya mau lanjut ke pondok ibu gitu. Tapi waktu di giliran dia, karena nama saya V, nama dia dari W, waktu ditanyain kamu mau lanjut kemana? Belum tahu bu, mungkin SMP. Dia bilang gitu. Jadi saya berpikir, oh mungkin SMP bentar lagi nih, udah habis nih gitu. Jadi kayak gak ada lagi nih hubungan kalau udah SMP. Pasti di SMP kayak gini-gini. Jadi saya udah gak berpikir. Terus tiba-tiba di bulan 12, setelah saya masuk satu semester pertama saya di pondok, saya ngeliat dia, loh kok jadi anak pondok gitu. Jadi saya kaget. Jadi tidak ada sama sekali, tidak ada perbincangan Nggak ada. kemana-mana ya, dari awal pun nggak ada ya? Nggak ada. Cuma waktu di akhir lulus MTS, lulus sekolah itu, saya pernah bilang kayak gini sama dia, ayo ikut aku ke pondokku gitu. Terus dia bilang, enggak lah, masa aku ke pondokmu, kamu lah yang ke pondokku. Nah di sini dia juga udah mulai nampakin lagi kan, mau dia yang turutin. Saya bilang enggak lah, masa logika saya waktu itu, masa saya dari kota mau ke pindah pondok desa gitu. Jadi kayak apa nanti kata orang. Saya berpikir, tapi kalau dia yang kan dia di desa, nanti pindah ke kota kan bagus dilihat orang. Tapi kalau saya yang pindah pokoknya lain itu juga, apalagi orang tua saya tahu pasti nggak disetujui, jadi nggak ada kami, jadi nggak ada satu pondok. Jadi kalian ini pondoknya cuman 3 tahun apa 6 tahun itu? 6 tahun ya? 6 tahun, iya 6 tahun. Itu yang satu sampai SMA itu ya? Iya. Sampai, jadi itu saya selalu berpikir, waktu udah tamat itu, keluarga dia bilang gini, udah nih dia kamu udah lulus, dia juga udah lulus, jadi kapan dia manggil kan, keluarga bilang gitu. Terus saya jawab, enggak dulu lah, saya masih mau lanjut kuliah. Oh masih mau lanjut kuliah ya, bagus lah kalau mau lanjut kuliah gitu. Ya udah. Tanggapan dari orang tua yang pasangan kamu tuh gimana? Ibunya. Oke, dari sesi kita tadi, saya menyimpulkan, jadi Jadi perasaannya Pak Aziz.
Jadi kalau pribadi saya tuh, kesimpulan saya dari hubungan ini kayak kita harus menemukan cinta yang benar-benar setara. Terus kita juga harus menemukan orang yang cintanya kalau bisa lebih besar dari kita, terus yang mau sama kita, jangan kita yang mau sama dia. Jadi saya bisa ngambil hikmah dari hubungan saya ini juga, mungkin kayaknya emang udah ini jalannya untuk saya lebih berkembang, saya untuk lebih fokus, lebih memikirkan masa depan. Jadi dari sesi tadi ini kita nih, apa yang mau kamu lakukan ke depannya gitu, kayak mungkin kayak lebih fokus ke kuliah bagaimana gitu? Ya, untuk lebih fokus ke kuliah, saya nggak mau lagi berpacaran, tapi kalau misalnya ada yang mau ngedeketin atau ada yang mau serius, saya bisa, tapi untuk pacaran lagi enggak. Jadi kamu sekarang lebih fokus ke kuliah ya, jadi tidak ingin lagi kayak kecewa lagi, ingin lebih fokus ke kuliah, ingin membawakan orang tua. Jadi mungkin untuk sesi kita pada hari ini cukup sampai sini dulu. Nanti kalau ada waktu bisa kita lanjutkan lagi. Terima kasih sudah mau datang, sudah mau jujur bercerita. Tetap semangat dan hidup dengan bahagia, semangat ya, jangan banyak bersedih ya. Mungkin hanya ini. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu.